Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya mengenai pengaruh obedience pressure terhadap audit judgment dengan kompleksitas tugas sebagai variabel moderasi. Yang menjadi latar belakang bagi penelitian ini yaitu yang pertama, masih terdapat auditor yang memberikan judgement yang salah sehingga menurunkan kualitas hasil audit. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi pada PT Garuda pada tahun 2019, di mana auditor dalam melaksanakan audit belum sepenuhnya mematuhi standar audit. Fenomena yang kedua yaitu masih terdapat auditor yang tidak independen dengan memberikan judgement yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dan justru malah memihak pada kliennya. Seperti kasus yang terjadi pada auditor BPK pada tahun 2018, di mana auditor tersebut terbukti menerima suap dari Kemendes terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian. Dari kedua fenomena tersebut, terdapat dua faktor yang mampu mempengaruhi audit judgement, yaitu yang pertama, obedience pressure. Obedience pressure merupakan tekanan yang berasal dari atasan atau entitas klien yang mampu mempengaruhi auditor untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari standar etika dan profesionalisme. Pada kasus auditor BPK, auditor tersebut mendapat tekanan dari klien berupa suap untuk memberikan opini yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu faktor yang kedua adalah kompleksitas tugas. Kompleksitas tugas merupakan suatu tugas yang sulit untuk dipahami sehingga membuat auditor menjadi tidak akuntabilitas dalam melaksanakan proses audit. Pada kasus auditor PT Garuda, auditor salah dalam memberikan judgement juga dipengaruhi oleh kompleksnya tugas audit yang diterima. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh obedience pressure terhadap audit judgment pada kantor akuntan publik di Kota Bandung. Dan juga untuk mengetahui pengaruh obedience pressure terhadap audit judgment yang dimoderasi oleh kompleksitas tugas pada kantor akuntan publik di Kota Bandung. Berdasarkan pengujian secara simultan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,006, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat berpengaruh signifikan dan dapat dilanjutkan untuk pengujian berikutnya. Dalam penelitian ini terdapat dua regresi. Yang pertama, regresi linear sederhana. Berdasarkan pengujian secara parsial, diperoleh bahwa obedience pressure berpengaruh terhadap audit judgment pada kantor akuntan publik di Kota Bandung. Regresi yang kedua yaitu regresi moderasi. Berdasarkan pengujian secara parsial, diperoleh bahwa obedience pressure yang dimoderasi oleh kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap audit judgment auditor pada kantor akuntan publik di Kota Bandung. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu obedience pressure berpengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap audit judgment. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu yang pertama, obedience pressure berpengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap audit judgment. Artinya, semakin tinggi tingkat obedience pressure yang diterima oleh auditor, maka akan menurunkan audit judgment yang dihasilkan oleh auditor. Yang kedua, kompleksitas tugas memperlemah pengaruh obedience pressure terhadap audit judgment, yang artinya semakin tinggi kompleksitas tugas, maka pengaruh obedience pressure yang diterima oleh auditor akan menurunkan atau mempengaruhi rendahnya audit judgment yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, masih ditemukan responden yang melanggar peraturan saat dalam keadaan emosi yang tidak baik, di mana hal tersebut dapat menurunkan kualitas audit judgment yang dihasilkan. Maka dari itu, sebaiknya auditor bisa lebih meningkatkan kesadaran diri untuk tetap mengikuti peraturan yang ada demi menjaga kualitas judgment yang dihasilkan. Dan juga diharapkan auditor mampu menahan tekanan yang diterima baik dari atasan maupun klien agar tidak terpengaruhi untuk melakukan hal-hal yang menyimpang.
Selain itu, masih ditemukan responden yang tidak mengetahui dengan jelas saat harus mengerjakan suatu tugas khusus. Maka dari itu, sebaiknya auditor lebih banyak bertanya untuk mencari informasi mengenai tugas tersebut sebelum mengerjakannya, dan juga harus memahami seluruh instruksi yang diberikan mengenai tugas tersebut, sehingga memperjelas tujuan dan alasan mengapa tugas tersebut harus dikerjakan. Sekian presentasi dari saya, semoga penelitian ini dapat berguna, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.